سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasribu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'da. Ada Abah Yai para subhanallah pesantren Subul Salam yang barusan berbincang-bincang dengan saya sebentar, yang kami hormati, dan semuanya para kiai yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, semuanya yang kami hormati dan kami doakan mudah-mudahan kiai kita, ayahanda kita panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa yang kami hormati pula, pengatur waktu penata acara yang kami hormati, wabil khusus dan khusus kepada Haji, yaitu Bapak Haji Kamsar Abdurrahman beserta istri yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Hadirin hadirat kaum mustami'in wal mustami'at, nahdiyin wa nahdiyat, ansarin wal fatayat, juga sandriyin wa sandriyat yang Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Semuanya ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib ya Rasulullah. Salawatullah
يا أروس الغافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين يا نبي Alhamdulillahirabbil hadirin hadirat, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di sore hari ini dalam rangka acara silaturahim wa tasyabur walimatu safar haji Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Aminnya kurang kenceng. Belum dimulai kok. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, hadirnya kita ini, mudah-mudahan kita semua dapat barokah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Sofa dan di Marwah, bisa nginep di Mina dan Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah kepada Nabi di Madinah, pulang haji rezekinya semakin bertambah, syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa bikin rumah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah, syukur-syukur bisa nyalon lurah, syukur-syukur bisa tambah mama. Loh, sebut amin aja aneh. Amin ya Rabbal hadirin rahimakumullah. Jadi jamaah silaturahim wa tasabbur walimatu safar haji sore hari ini kita diadakan secara langsung dan secara nyata atas keberangkatan saudara kita, yaitu Bapak Haji Kamsar Abdurrahman beserta ibu. Ini haji kedua kali berarti Pak. Yang ketiga, oke. Pak Haji pengurus dari Sanabil, Pulau alumni Sanabil. Amin. Dulu kita 2007 sama Abah almarhum, 2 kali 2009 sama Abah juga. 2009 beliau di Madinah bicara sama Pulau. Terus nanti saya kayaknya terakhir ini naik haji, karena kan biasanya diselang. Tahun ini Abah, besok Abah Mukhlas, tahun ini bidikannya. Berarti sudah ternyata 2011 berangkat. Dengan kalimat awal tadi terakhir 2009, ternyata sana ngadon wafat. Luar biasa, orang mulia diwafatkan oleh Allah di tanah yang mulia, dekat orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Maha Mulia, yaitu Rasulullah SAW. Jadi diberangkatkan hari apa? Hari Selasa, tanggal 21 April, 3 Hafid ya.
Ya, dulu hafalnya bulan hafid. Kalau udah selalu udah hafal karena kode pesantren hafalnya tahun Islam. Beda dengan sampean. Hafalnya nasional, jadi hijriahnya kurang pati hafal. Tapi enggak apa-apa, sama saja. Jamaah silaturahim wa tasakkur yang dirahmati Allah, merupakan nikmat yang tiada taranya ketika seorang hamba Allah di dalam hidupnya itu ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Ini nikmat yang luar biasa. Kita sudah paham bahwa haji itu adalah rukun kelima daripada rukun Islam. Jadi wong sing durung haji Islamnya durung sempurna bagi sing mampu. Bagi sing mampu. Sing ora mampu Jumatane mangkate awal. Ya, jam 9 udah berangkat. Ini hajinya wong fakir miskin. Udah enggak haji, duit ora punya, Jumatane mangkate jam 12. Wis kabangetan. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di hari ini semuanya ditakdirkan oleh Allah naik haji semua. Pingin naik haji, pingin? Sudah daftar? Ada yang sudah, ada yang turun. Sing sudah mudah-mudahan cepat berangkat. Sing belum berangkat mudah-mudahan ikut cepat berangkat pula. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobah walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah ikan tetap rindukan Rasulullah Allahu Allah. Insyaallah ruh Rasul di sini hadir menyaksikan umatnya lagi pada salat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Saya yakin di sini ibu-ibu, bapak-bapak masih banyak yang belum daftar haji. Nggih. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk daftar haji. Makanya sebelum saya memberikan nasihat khusus untuk yang akan berangkat, supaya ada kesan adil, saya harus memberikan kiat-kiat praktis kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum daftar haji. Satu, supaya cepat bisa daftar haji, Allah takdirkan. Yang pertama, tanamkan niat yang besar dalam hati. Kata Al-Imam Ahmad Ibnu Abdillah dalam kitabnya Al-Hikam,
Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Barang siapa yang niat awalnya besar bercahaya dalam hatinya, insya Allah akan hasil besar pula di akhir penghujung niatnya. Insya Allah bagi orang yang niatnya besar, dalam hatinya besar, cepat-cepat daftar haji. Allahumma amin ya robbal. Ini tidak mustahil. Saya itu dulu punya guru menceritakan. Boleh saya cerita sebentar ya? Dulu itu ada seorang pemuda namanya Ahmad. Siapa? Nun siu barangkali ada nama Ahmad, saya pinjam dulu namanya. Lah, ada nama Ahmad ini pemuda. Kebetulan ada sayembara, kata raja, barang siapa yang bisa membawa intan berlian 100 kande, nanti putri saya satu-satunya paling cantik di zamannya untuk yang bawa intan berlian 100 kande. Lah, pemuda ini dengar sayembara itu, akhirnya semangatnya tinggi, punya himmatun aliyatun, punya semangat yang membara. Akhirnya dia pulang ke rumahnya ambil ember. Kenapa? Dia pernah dengar dari gurunya bahwa tempatnya intan berlian itu adanya di dasar lautan. Adanya di dasar lautan. Sehingga anak muda ini pulang ke rumah, ambil ember kecil yang biasa pakai ngecor itu, bawa ember. Apa tujuannya? Mau nguras lautan pakai ember. Mau nguras lautan pakai, secara akal tidak mungkin, tapi secara himmatun aliyatun Allah akan mungkinkan, karena yang bisa menakdirkan Allah bukan manusia. Sehingga datang ke lautan, bismillahirrahmanirrahim, lautan itu ditahu pakai ember. 1, 2, dari mulai habis subuh sampai maghrib itu belum kelar. Oh, lautan sampai Isya belum, jam 1 malam masih laut, sambil nangis, ya Allah, kapan ya ini surutnya laut? Kata Allah, Jibril, kasihan kepada pemuda itu, kamu turun, balikan lautan, dan nanti intan berlian akan turun ke daratan. Akhirnya Jibril turun, lautan dibalikan, akhirnya intan berlian turun ke daratan. Pemuda tinggal wadahi, semuanya persis ada 100 anti. Dia bawa ke raja, bawa, nih Pak Raja, saya punya intan berlian 100 kande, berarti saya bisa meminang putrimu. Setelah dilihat di kande, memang jelas. Akhirnya betul, langsung minang, langsung dinikahkan dengan putri raja. Dengan apa? Punya niat yang besar, punya himmatun aliyatun. Jelas dalam urusan haji pun begitu. Barang siapa yang merasa dekat dengan Allah hatinya, merasa dekat dengan Rasulullah hatinya, Allah akan panggil. Lewat apa? Lewat takdir Allah yang khair. Karena takdir Allah itu cuma 2, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Semuanya minallah, dari Allah. Makanya kita minta kepada Allah takdir yang baik supaya kita cepat-cepat naik haji. Allahumma amin ya robbal. Yang kedua, supaya kita tertarik dengan orang-orang yang sudah haji. Yang kedua, sering-sering hadir di pengajian walimatu safar haji. Walaupun tidak diundang, sudah hadir aja, walaupun dari kejauhan. Apa maksudnya? Supaya hati kita itu tertarik dengan orang yang mau berangkat. Terus bagi orang dikala ada pengajian walimatu safar tapi tidak datang, itu rugi dengan 3 perkara. Pertama, tidak bisa silaturahim dengan orang yang mau berangkat haji karena tidak hadir. Yang kedua, ruginya tidak bisa mendengarkan pituah yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Yang ketiga, ruginya yang tidak hadir di pengajian walimatu safar, tidak bisa meludahan berjamaah.
Amin ya robbal. Ada Pak Haji untuk daharga? Ada, tenang. Tapi kayaknya orang membusaka ya. Insya Allah ada. Alhamdulillah. Yang ketiga, harus memperbanyak kalimat talbiyah. Walaupun belum daftar di rumah baca, tapi jangan kencang-kencang bacanya. Apalagi ke mikrofon jangan. Di rumah aja baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di rumah itu ulang-ulang terus. Saking hati ingin terpaut ke tanah suci. Ini saran dari guru-guru kita. Yang keempat, memperbanyak bangun malam dengan sholatul lail, yaitu sholat tahajud. Mohon kepada Allah, karena di sepertiga malam itu rahmat Allah turun ke langit dunia. Barang siapa yang meminta Allah kasih, barang siapa yang bertobat Allah terima tobatnya. Barang siapa yang meminta tujuan besar, Allah kasih tujuan besarnya. Bagi manusia yang rajin bangun malam, insya Allah dengan bangun malam orang itu wajah biasanya kelihatan. Orang yang biasa bangun malam dengan orang yang tidak biasa bangun malam, wajahnya beda. Jadi kalau orang yang bangun rajin malam itu wajahnya bersinar, walaupun hitam kereta api, walaupun hitam jika sapi, jika sapi, walaupun hitam banyak yang menanti. Maksudnya apa? Banyak yang mencintai karena wajahnya penuh sinar, yaitu sinar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Terus yang kelima, trik daripada supaya cepat berangkat haji, harus memperbanyak kumpul-kumpul duit. Harus banyak menabung tuh kata Pak Haji. Ya, pokoknya minim 1 hari 100.000 lah. Loh, kok tawa? Kebesaran. Turunkan 1 hari 50.000. Masih kurang, kecil. Diperkecil lagi 25.000. Besar maning, turunin lagi 5.000. Modal mantan. Jadi perbanyak menabung, tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini trik untuk semua umat baginda Nabi yang ingin cepat berangkat haji. Maka guru-guru kita menyampaikan hal seperti itu. Dan yang selanjutnya, ini sekarang khusus buat, maaf Abadi, saya bukan menggurui, sebetulnya tidak pantas saya memberikan nasihat kepada yang sudah haji. Jadi ini penyampaian karena diperintah saja. Jadi ilmu ada di sampaian. Manasik haji di pengurus KBH Sanabil sudah sempurna, banyak yang diajarkan. Sebetulnya kita kumpul-kumpul ikut mendoakan, itu aja, supaya dari mulai berangkat dari rumah ke tanah suci di jalan diselamatkan oleh Allah, dimudahkan perjalanannya, disehatkan badannya, disehatkan jasadnya. Karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik, maka kita perlu mendoakan. Mudah-mudahan beliau di samping sehat badannya, sehat jasadnya, diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah haji dan umrohnya, sehingga nanti pulang punya predikat haji mabrur dan mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Untuk yang akan berangkat haji, saya memberikan nasihat sedikit saja. Yang pertama, Abah Haji dan Ibu, luruskan niat, bersihkan hati,
Karena Bapak Haji Kamsar Abdurrahman beserta istri, kalau niatnya sudah lurus, jangan kotori niatnya dengan keduniaan. Ini khusus dulu perlu diajarkan oleh Abah Masrur. 40 hari sebelum berangkat sudah rokoknya berhenti kalau yang merokok, terus ngopinya berhenti, makanya dikurangi, tidurnya dikurangi. Jadi gitu, iya sadar. Padahal ada perintah dari dokter makan yang banyak, ya. Jadi itu berseberangan tuh. Kita ambil kiai aja, terus kurangi bicara yang tidak ada faedahnya, perbanyak baca Quran, baca sholawat, baca istighfar sampai hari keberangkatan. Kenapa? Dikala sudah lurus niat, insya Allah karena tamu Allah, yang ngurusnya itu Allah, bukan siapa-siapa. Jadi dari mulai berangkat sampai sana sampai pulang lagi, yang ngurus Allah. Dikala yang mengurus Allah, tidak ada yang diragukan dan tidak ada yang dibingungkan karena Allah yang mengurus. Yang kedua, tolong jaga kesabaran. Ini apalagi bawa istri. Biasanya kalau bawa istri, apalagi masih muda, istrinya sering pasya. Padahal pasya itu larangan dalam haji. Makanya dari sekarang ilmunya dibekali. Sabar, sabar, dan sabar. Sabar itu jangan diartikan statis. Sabar itu dinamis. Sabar itu kreatif. Sabar itu ikhtiar. Sabar itu merubah. Dalam arti yang biasanya emosian, emosinya dirubah dengan kesabaran. Hilangkan emosinya. Apalagi maaf abadi, tolong mulai tanggal 8 Zulhijjah, situ setannya semakin banyak yang ganggu. Jadi saatnya ujian sangat berat, emosi nyali tak terkendali. Itu kalau Bapak Haji Kamsar Abdurrahman lupa dengan nasihat yang sudah disampaikan. Makanya nasihat itu perlu. Dikala ada emosi datang, ingat dengan nasihat. Sabar, sabar, dan sabar. Masalah sepele jadi besar. Itu yang dulu saya alami. Saya kebetulan naik haji baru umur 25 tahun dulu. Dengan istri saya baru 17 tahun habis nikah. Jadi emosinya masih gede. Saya bilang mau pipis ya, ada nomor situ pulang. Kamu tunggu di sini sebentar. Keluar sudah tidak ada. Ternyata ikut temannya. Nah ini bermasalah. Kita cari-cari gak ketemu. Udah capek, males, mangkel, pulang ke maktab. Di maktab lagi tiduran, goblok. Nah ini gambaran haji begitu. Makanya ada nasihat dari guru kita itu adalah sinar untuk mengendalikan emosi kita. Yang keempat, siapkan fisik yang prima, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Dari mulai sekarang bolehlah pagi-pagi ya, jalan kaki ya, jangan banyak-banyak 100 meter aja gitu kan. Untuk apa? Untuk kesehatan. Lah, yang kelima terakhir abadi terakhir. Jangan panjang-panjang kalau ngaji. Yang sudah lama duduknya kesel ya. Saya baru datang kan sebentar, makanya jangan lama-lama. Tadi Abah Haji dari Sanabil udah bilang hareo sama saya. Kang Haji jangan lama-lama ya, saya kesal. Saya juga ngerti. Tenang Abah Haji nggak lama. Yang kelima, siapkan pesak. Tadi kan fisik, siapkan fisik. Yang kelima, siapkan pesak. Bekalnya yang cukup. 40 hari Abah Haji ya.
Insya Allah sudah cukup. Ada naik pikos pula bahagia. Sudah tenang. Sekarang tinggal waktu-waktu khusus kita dihususkan. Walaupun banyak yang datang silaturahim, yang silaturahim harus paham. Jam 10 malam harus istirahat. Kenapa? Jam 3 harus bangun. Apa? Tahajud, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan satu kali lagi kita doakan saudara kita Bapak Haji Kamsar Abdurrahman Dastaibu. Pertama, sehat walafiat. Aminnya kurang kencang. Nanti dulu. Satu, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah. Yang kedua, beliau dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ilmu manasik haji wal umrah. Sehingga pulang dari tanah suci kembali ke tanah air memegang predikat dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah, yaitu haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal. Begitu aja dari Kang Haji sepintas. Kalau ada sumur di ladang, Pak Ustaz, asma kasih tadi. Husnul Gausul Allah, Masya Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan Rasul Allah nikah lagi. Tinggal amin aja. Ini ada istrinya melotot sama saya. Enggak. Ini salah artinya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu Nabi. Amin ya rabbal. Rindu kita kalau sudah disebut Muhammad, saya nangis tuh. Kenapa? Betapa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.